Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Selamat datang kembali abang yang tidak pernah mau menunjukkan mukanya, tapi abang yang selalu ingin tampil di belakang layar saja. Yang sampai suaranya misterius ya. Iya. Jadi hari ini balik lagi Yongki Show syuting dan seperti biasa bang mendatangkan bintang-bintang tamu yang menurut gua excellent pada bidangnya masing-masing. Nah, gimana bang? Tapi sebelum gua present bintang tamunya gimana? Lu sehat? Alhamdulillah sehat. Lu gimana lu? Sehat banget. Ngomong udah makin lancar ya? Oh iya, amin Aduh, bang, ngomong amin, masih amin, amin banget. Ya, Sekarang kita juga Yongki Show tambah maju ya bang ya, udah dapat studio bagus. sponsor studio audio bagus, Iya. terus bisa maksudnya pakai alat yang cukup lengkap gitu, luas lagi Iya, studionya karena kan. kalau udah studio bagus, audio bagus, subscribe harus nambah dong. Oh iya dong, Iya, jangan juga lupa harus buat nambah. subscribe nih ya, Jangan berarti lupa, ya. Jangan lupa. Oke, hari ini Kita kedatangan bintang tamu Kita siapa nih, kedatangan- Yo? bintang tamu yang buat saya legend di belakang layar pada tahun 90-an bang. Jadi mau tidak mau orang yang mendengar musik harus mendengar dentuman bassnya dia ini. Karena buat saya gue nih sebenarnya agak tua sih bang ya. Gue harusnya denger musik tahun 2000-an ya, tapi gue kok denger musik di zamannya beliau ini. Jadi gue tidak tahu beliau ini siapa gitu sebelum gue akhirnya bertemu beliau gitu. Memang secara musik gue banyak belajar dari dia gitu karena ada beberapa gaya musik yang maksudnya berbeda gitu. Cuman orang ini legenda dan dia menemani inspirator gue bermusik seperti yang gue suka bilang kan di konten sebelumnya. Gue terinspirasi dengan Elva Sesioria, terinspirasi dengan Om Andi Rianto, Erwin Gutawa, Widya Kristianti, dan dentuman bass arranger hebat itu didentumkan oleh orang hebat satu ini. Dan kebanggaan gua juga akhirnya bisa bermain bersama beliau, dan beliau yang juga nanti kita bahas di episode jamming bahwa beliau yang meminta gua atau mensupport gua untuk bikin project sendiri nama Yongki Vincent, dan akhirnya membentuk trio yang selama ini membantu Yongki Show. Please welcome dengan sangat bangga dan dengan sangat bahagia dia boleh datang di Yongki Show hari ini. The Maestro Indro Harjo Digoro. Halo Yong. Selamat datang Om Indro. Terima kasih Yong udah diundang. Wah. Saya bangga. Om Indro sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Om sampai Indro sekarang. sehat. Ya. Om Indro adalah basis yang menemani arranger hebat yang jadi referensi saya waktu itu. Iya, kebetulan kan yang lain nggak mau kali. Oh, bukan nggak mau, tapi lebih kepada yang lain nggak mampu mengikuti arranger itu karena ibaratnya tuntutannya berat sekali gitu. Gimana Om Indro? Apa kabar? Hebat? Baik. Ya, sehat-sehat ya. Gimana Om Indro lagi sibuk apa nih selama pandemi Om Indro? Wah, lagi pandemi semua sama ya. Pasti mindsetnya berubah dan Iya. berubah. Jadi apa atau macam-macam. Tapi kalau saya tetap karena hidup saya dikasihnya dari musik, saya tetap ada di musik. Artinya saya tetap bikin musik, kemudian rekaman dan mengajar. Itu yang mengajar ya. kesibukan Oke. saya waktu pandemi. Om Indro, kan dari zaman tahun 90 atau sebelumnya yang aku nggak tahu, Om Indro nih mengiringi banyak arranger dengan segala jenis musik dan segala jenis komunitas musik yang berbeda. Iya. Bisa diceritain nggak Om, dari awalnya Om Indro belajar bass, Iya. itu gimana sih Om, dan kenapa bass? Oh, itu panjang benar. Kenapa apa? Ini kan Mungkin podcast dari kan. sebelum kamu lahir. Oh iya, siap. Itu awal-awal saya main musik sebenarnya dari SD, tapi main gitar, kemudian main perkusi saat itu. Nah, Wow. begitu SMP mulai ngeband, itu masih main gitar, tapi main rock waktu itu yang Kayak apa Om? Contohnya ya rock musiknya siapa? era tahun 70-an. Jadi
di Purple, kemudian Led Zeppelin. Shuffle gitu Om ya. Ya ada yang shuffle kan, ada. Yang lainnya enggak sih rock. Rock. Nah, kemudian begitu SMP kelas 3 itu baru SMP kelas 1 tuh udah ngeband gitu. Kelas 3 baru mulai tiba-tiba ada band dari Jepang namanya Cassiopeia itu sangat digandrungi dan sangat nempel gitu musik itu. Iya. Nah, waktu itu dari mulai SMP itu udah mulai seneng fusion gitu loh. Iya. Nah, kemudian sering ikut festival kan. Zaman itu kan ada banyak festival. Di SMA saya ikutan festival juga tuh di SMA saya dulu. Nah, SMA mana Om kalau boleh tahu? SMA 46 Jakarta waktu itu. Ikut festival, kemudian di situ ternyata pemain bassnya nggak ada. Saya langsung digapuk suruh main bass. Lo aja deh main bass gitu. Si pemain bass ini nggak tahu nggak berani atau kenapa, atau dia mau gue main ini aja deh, main perkusi aja deh gitu. Nah waktu main bass itu kan nggak tahu gimana, waktu itu kan dengerinnya Cassiopeia, kemudian Level 42 zaman itu. Love Game. Ya era-era itulah. Tapi nggak tahu nih caranya diapain gitu, bunyi saat itu saya nggak tahu. Oh iya. Main aja kayaknya digini. Nah ikutan festival, baru pertama main bass, kemudian nggak tahu caranya gimana, tapi terus band saya menang juara 1, kemudian saya dapat the best bass player. Wah, gila. Aneh juga ya. Padahal itu baru belajar ya Om? Iya, baru. Tahun berapa, Om? Nggak belajar, baru main. Baru main. Itu tahun 87. Ikut festival Iya. LMC bukan? Bukan, itu festival nggak se Indonesia sih, itu baru se Jakarta. Jabodetabek. Jabodetabek. Gitu. Yang main eranya masih ada nggak Om? Sampai sekarang masih bermusik nggak? Yang waktu itu masih ikutan bermusik ya anak-anak rock itu, kayak Krishna Prames. Oh, Krisma Meswara. Oh Iya. Bang, abang pernah main sama beliau kan? Krisma. Kemudian Kadek Riyardika masih main. Fusion staff ya? Yang sekarang fusion. Ya. Waktu itu saya dapat pialanya, kemudian dapat sertifikat itu dari bapaknya Mekol, Om Arthur. Om Arthur Kauna. Saya ingat banget tuh. Rocker. Nah, sejak itu saya megang bass, tapi kan senengannya udah mulai fusion. Dan nggak tahu belajar di mana, saya belajar sendiri, saya main sendiri aja tuh dari zaman SMA sampai sekarang. Cuma waktu di era 90 awal, saya 88 akhirnya ikut Halmahera band waktu itu. Oh. Sama Tohpati waktu itu. Nah, Aku terpana melihat senyum. Ya. tahu ya. Itu kan belum lahir. Oh, Dia tua. Dia tua. Kita semua udah tahu dia tua. Nah, ikut band itu, kemudian bikin album di tahun 93 94 tuh baru mulai bikin album. Tapi during masa itu tuh saya ngamen di kafe, tetap main di hotel, di klub gitu, klub. Waktu itu main top 40, main semua lagu zaman itu. Bandnya Bisol bukan? Bisol main lagu-lagu Tower of Power gitu kan. Wah. Iya. Itu yang nyanyi Edo Kondologi. Wow. Kemudian Pita Lopis. Wah, Tante Pita ya? Iya. Dan yang main brass section itu ada Happy Pretty, ibunya Sadu. Kemudian ada Mas Didit Maruto, itu pemainnya band. Tahu. 2 trompet tuh ya? Teroris ya? Teroris. Kemudian satu Arif. Om Arif. Oh, oke. Jadi ada 3. Oh, ada trombon 4. Ada almarhum Mas Ini. enggak. Akhir. Iya. Berempat itu tiupnya. Nah, itu lumayan lama band itu main di jams, kemudian keliling tour lah ke Jawa. Nah, dari situ kebiasa main musik, semua musik. Nah, jadi ritmenya beda-beda, kemudian kadang-kadang ada lagu yang tiba-tiba di panggung gitu. Nah,
Dadakan, spontanitas ya. Dari kebiasaan itu yang jadi sering kelatih gitu refleksnya. Ini ritmenya gini, ini gini, ini gini. Nah, di tahun 90-an itu kebetulan band Halmahera ini gantiin band Karimata di Gitar Remaja waktu itu acaranya. Acara TVRI. Iya. Tanto Tanto Yahya. Yahya, betul. Kita remaja. Nah, Itu iya zaman itu ya Bang. mungkin karena di band Halmahera itu ada satu adanya Erwin Gotawa tuh ada Genki waktu itu. Oh. Nah, jadi Sekarang bantuin Om Erwin ya dia. iya. Masih apa nggak tahu. Nah, terus dari situ kayaknya senior saya ini ya Erwin Gotawa, Chandra Darusman dan semua nih band Karimata, kemudian ada Adi MS juga ngeliat setiap ada proyek rekaman pasti saya yang disuruh isi bassnya waktu itu. Oh. Jadi proyek-proyek waktu itu Erwin juga udah memutuskan nggak mau main bass, mungkin ya memang serius mau jadi komposer, arranger sama konduktor. Akhirnya sejak saat itu dari tahun 90 tuh sampai di 2000 terakhir sama Krisya itu 2000, saya main 2002 kalau nggak salah. Itu selalu proyek-proyeknya dia yang isi bass pasti saya. Jadi Om Indro bisa dikatakan sebagai session pertama sama Erwin Gotawa ya. Iya, betul. Nah, Belajar. Nah, kemudian di era-era itu juga Elva akhirnya karena keseringan saya ngisi album siapa, penyanyi siapa, kan komposernya atau musik directornya mungkin Erwin atau Adi MS atau siapa waktu itu Andirianto atau Cloud Project waktu itu zaman itu saya selalu dapat sebutan paket hemat nih, saya Uce Haryono sama Topati. wow, rhythm section ya. Iya, rhythm section yang selalu paket hemat nih dia bilang. Jadi kalau nggak drumnya Uce pasti bassnya saya, terus kemudian gitarnya Topati. Di genre musik yang pop yang kayak Krisya atau Rusana ya, itu di genre itu. Sebab kalau di genre agak rock dan pop rock itu ada Thomas sama Ronald. Nah, itu paket hematnya ada lagi ya, tuh. itu di situ tuh era-era itu. Nah, karena keseringan itu jadi disebut gitu, padahal nggak juga. Tiba-tiba arranger misalnya minta saya ngisi di album, terus tahu-tahu yang dipanggil di telepon drumnya ya selalu gitu. Dan sejak saya itu tuh emang top gitu. Tiba-tiba ketemu aja gitu Om ya. Iya, dan selalu itu sampai rekaman sama Abang Elva di Singapura, kemudian sama Sila Majid juga itu aja ritmenya. Kan Om Indro tadi udah ada nyebut ya, maksudnya ini kita session 1 waktu ngobrol-ngobrol kita akan bahas Om Indro mulai berprojection nanti di sesi yang kedua. Sekarang karena Om Indro udah ngomong hampir semua dia yang ngisi, jadi berbagai komunitas, berbagai genre musik gitu ya Bang ya, untuk session basis. Boleh nggak Om sebutin 5 juragan, quote-unquote 5 juragan yang membuat Om Indro paling berkesan? Aku sering ngobrol ini, cuman supaya para netizen tahu semua dan kasih tahu alasannya kenapa pengalaman unik bersama mereka apa. 5 aja, boleh Om? Ya paling pertama sih saya udah pasti itu Erwin Gotawa. Kalau di yang pop atau di genre yang ini ya, yang industri ya. Kalau sebelumnya. Kenapa Om Erwin? Satu mengajarkan kita untuk disiplin, satu itu disiplin waktu, disiplin latihan, disiplin apapun. Kemudian saya belajar dari dia tuh dari cara dia bikin musik, karena saya ada di situ langsung. Oh iya. Pengalaman unik apa Om bersama dia? Kalau pengalaman unik sih saya naik beca tuh di Semarang. Wow. Ya. Gimana? Ya naik beca, terus ceritain tentang Krisya waktu itu. Ya tentang konflik di situ, tapi ya seru aja sih. Saya cuma dengerin aja. Satu Om Erwin. Yang kedua itu Adi MS. Karena saya ikut Adi MS pun juga rekomendasi dari Erwin waktu itu, Twilight Orchestra cari pemain bass. Erwin kan tadinya pemain bass, walaupun belum Twilight namanya. Kemudian ganti Erwin, mungkin Adi nanya ke Erwin cari pemain bass, akhirnya saya direkomendasi sama Erwin untuk ikut di Twilight.
Nah dari situ saya punya pengalaman baru gimana main di orkestra yang untuk musik-musik film, terus gimana main yang tertib, baca yang benar sesuai tulisan, walaupun saya nggak pernah belajar baca tapi saya belajar sendiri. Terus gimana main dengan orkestra yang saya harus lihat partitur tapi garis mata saya harus melihat tangannya ADMS atau Erwin itu buat temponya kan gitu. Oh iya. Susahnya itu kan, Temponya. makanya saya harus di sini, mungkin konduktornya harus di sana jadi agak jelas. Pengalaman unik bersama ADMS? Sama ADMS, karena saya telat aja. Gimana tuh Om? Jadi karena pertama waktu diajak kan saya belum bacanya tuh belum lancar, sampai sekarang juga belum sih. Artinya jadi kan deg-degan kan Yong. Iya. Jadi saya datang hari pertama itu latihan jam 10 pagi karena ADMS juga disiplin dan jam 10 harus jam 10 bunyi gitu. Nah, jam 9 saya udah datang. Saya tanya ke yang nulis partitur tuh Mas Priyo kalau nggak salah. Mas, part bassnya udah ada belum? Oh, udah nih Dok gitu. Saya latihan dulu pagi itu. Wah, begitu mulai saya udah mulai lancar. Hari kedua saya gitu lagi. Nah itu kan di sela-sela latihan itu saya malamnya main di hotel, main di Hyatt, Grand Hyatt waktu itu. Sama kalau boleh tahu? Sama Mariono, saxophone almarhum. Wow. Legend juga ya Bang ya? Iya gurunya Om Embong. Oh iya. Ya. Main ngiringin penyanyi Amerika waktu itu. Wow. Penyanyi Wow. hitam, cewek. Lupa. Sylvia lupa. Nah, Terus oke malamnya jadi main. kan pulang pasti jam 2, sementara besok pagi harus latihan lagi sama Twilight. Nah di latihan itu hari ketiga Yong tiduran. Jadi waktu itu masih pager kalau nggak salah ya. Saya bangun itu jam 10. 10. Latihan jam? Jam 10. Oke. Waktu itu latihannya di Menpora situ di sebelah TVRI. Nah saya masih tinggal di Radio Dalam tuh situ. Lumayan juga ya. Tapi kan dulu nggak macet. Nah. Nah jadi begitu ada pager tulisannya dari Bujana nih. Bro ditanyain ADMS mau latihan nggak? Waduh. Waduh, gila ketiduran. Langsung tuh nggak mandi Yong. Cus. Sampai sana ya 10:30, nggak ada setengah jam lah. Setengah 11. Setengah 11. Nah. Begitu masuk pintu, Mas Adi lagi marah-marah, masalah waktu lagi. Waduh. Jadi Kenapa sih ya? satu orkes tuh lagi diem. Mana saya baru di situ. Terus belum kenal semua sama pemain stringnya kan ada dari Jogja. Iya. Waktu itu ada Oni, ada Oni CS, iya, Wawan. Terus begitu buka pintu tuh jeruk, semua kan ngeliat ke saya tuh. Mati. Jeruk, mati. Sementara Mas Adi lagi marah, lagi di depan itu lagi marah masalah waktu lagi. Terus akhirnya saya nyamperin Mas Adi, Mas, telat, marah, dihukum ya. Dihukum. Ya udah gas dulu. Jadi saya suruh main. Mas baru datang terus siap-siap nyalain MP. Terus lagu apa Mas? Beatles Medley. Ya Beatles Medley ini partnya dulu zaman dulu tuh masih harus sewa tuh ke Amerika. Jadi sewa nanti harus dibalikin, nggak boleh ada tulisan-tulisan coret-coretan. Ya udah. Jadi begitu lihat partnya itu nggak ada chord sama sekali. Jadi togel semua gitu. Waduh, medley pula. Ini ada ini barnya pindah-pindah birama. Untungnya udah latihan. Udah aku ambil duluan kemarin nih. Nyuri-nyuri itu yang Om Indro Iya, bilang. nyuri-nyuri. Pasti tetap aja kan grogi semua ngeliatin. Ya, langsung Mas Adi 1, 2, 3. Bentar Mas. Ya udah, cuma gitu doang. Sebenarnya Tes mental ya. Ngetes mental, jadi udah. Tapi kan deg-degan semua. Itu Jimmy Manopo kalau nggak salah. Oh iya, Om Jimmy. Jimmy cerita tuh sama Jimmy. Gua deg-degan Rong liat lu katanya. Orang yang deg-degan. Orang lain yang deg-degan semua. Terus akhirnya sejak saat itu tuh nggak pernah marah masa dia sama aku. Pernah juga telat tapi nggak pernah marah udah. Dia udah tahu. Om ADMS. Iya. 1 Om Erwin, 2 ADMS. 3 siapa?
ketiga Elva. Elva ini sungguh luar biasa, yang saya pernah bertemu musisi yang jenius, yang aduh serba bisa, nggak ada mungkin di dunia juga sedikit yang seperti dia. Mungkin nanti yang nolorin lagi Yongki. Amin. Oh, gitu ya, gitu ya. Pengalamannya apa? Gitu ya. Pengalamannya apa? Oh banyak. Saya rekaman di Singapura waktu itu buat penyanyi Singapura kalau nggak salah. Nah begitu saya sampai nih di Singapura di studio. Siapa aja tuh Om tuh? Saya Tohpati. Oh paket hemat. Nah, begitu masuk, saya udah siap-siap bahaskan. Ayo bang, ntar ya 5 menit. Jadi keluar dulu. Wah ngerokok dulu di luar. Jadi baru bikin lagunya. Terus udah 5 menit masuk, yuk gitu. Terus baru jadi, terus latihan dulu ya gitu. Latihan, udah sekali take ya gitu. Abang kan take ya gitu ya. Take, selesai kan sekali take. Terus kan dengerin dulu kan hasilnya. Nah waktu dengerin itu dia bikin lagu berikut ya. Jadi ini dengerin di tengah hingar-bingar ini, tapi dia bikin lagu berikut. Ya, pasti kan lain temponya. Salah kau? Salah? Nggak pernah salah. Dia bikin. Itu berat tuh. Karena kan almarhum Elva tuh perfeksionis dan perfect pitch, terus dia bisa nyanyiin dengan cuma baca, ini lagunya enak nih gitu. Iya. Dia cuma ngeliat part, oh lagunya enak nih gitu. Jadi udah kebayang harmoninya, udah lagunya itu ya. Tapi yang gilanya adalah di tengah hingar-bingar itu loh Bang lo. Di tengah hingar-bingar dia tulis lagu lain dengan tempo yang berbeda. Sementara lu kalau ada hingar-bingar lu emosi. Nggak bisa. Ya kan? Dipatahin gua malu. Iya dong. Enggak, soalnya gini, Om Yogi ini kan kalau dianjung-anjung terus nanti besar kepala. Oh iya Kan betul. dong, masih terlalu muda. Harus fight dulu kan. Iya. Nah, terus Nah, kalau untuk berikutnya siapa? Yang keempat siapa? Keempat ada Andi Rianto. Nah, itu juga favorit gue tuh. Andi Rianto ini saya ketemu dia tahun berapa tuh waktu itu di asisten, dia pulang dari Amerika, sekolah di Berkeley. 2000 saya awal-awal ikut Magenta. gabung sebelum ada Magenta tuh 2003-2004. Iya. Terus waktu itu Andi nonton saya main sama Trisum. Trisum itu ada Tohpati, Balawan, Bujana. Waktu itu drumnya Sandi Winarta. Andi Rianto tuh nonton kita di Java Jazz kalau nggak salah. Sejak saat itu Andi selalu pengen, tapi sebelum itu saya udah kerjasama ngisi album penyanyi pasti saya yang main bass dan selalu first call pasti kalau sama Andi, sama yang lain juga sih. Nah terus di situ saya lihat dia bikin musik sama persis kayak kamu mau bikin musik tuh, di depannya tuh bisa intronya tuh bisa mau dibawa kemana nih, suasana kayak apa nih gitu, atau yang harusnya lagunya ini apa sih, tujuan atau fungsi lagu ini sebenarnya, tujuannya mau kemana pokoknya. Jadi dia sangat peka dengan itu. Pendek juga tuh Om tuh kalau bikin. Maksudnya pendek waktunya. Waduh, sama itu. Tapi kalau Andi lebih ada latihan lah. Kecuali sama Abang Elva tuh nggak pernah ada latihan. Malah berani nggak latihan waktu itu main. Om Indro pernah cerita sama gue Bang. Pernah disemprot sama Abang Elva sekali. Waktu ada orkes gede, gimana Om ceritanya Om? Di telepon sih. Oh, itu konser Titi Puspa maksudnya itu. Karena aku terinspirasi banget sama Elva, aku mau tahu cara Elva tuh gimana sih. Nah, gimana? Dia tuh karena tadi saya bilang dia perfeksionis, kemudian nulis pun juga nggak pernah salah, tapi tulisannya kan jelek. Cakar ayam. Kayak tulisan dokter gitu, resep. Jadi si note itu antara di garis apa di tengah kan gitu, bingung. Jadi pas lagi latihan dia yang kondak waktu itu, udah jalan lagu, kayaknya saya salah baca nih. Tuh diberhentiin. Stop. Indro, tulisannya salah ya? Gitu. Enggak bang, saya yang salah. Udah ulang lagi. Enggak ketawa waktu itu. Wah, marah ini. Jadi itu menandakan bahwa dia nggak pernah salah emang kalau. Tapi pasti pemain yang salah gitu. Karena
beliau juga pernah cerita ke saya Om. Nah, gimana Om? Waktu orkes di antara di Eropa sih, Nah. pakai kan pemainnya sana, terus ada French horn tuh berapa 4 kalau nggak salah tuh sama brass di tengah-tengah bunyi itu, terus diberhentiin, terus dia bilang sama konsertmasternya yang di sana yang salah, ini horn nomor ini nih falas. Oh gitu ya. Tapi dikeluarin dia dari orkes itu. Iya, dikeluarin dari band itu. Iya, padahal itu French horn itu kan suaranya mirip tuh ya. Iya. Dia bisa tahu Yang berapa? yang berapa itu Terus keren sih. Terus ada chorusnya lagi kan Bang, ada iya, flangingnya. Nah terus dia abang bilang, saya nyesel tuh kan, itu kan nafkah dia ya gitu. Tapi kan saya dengerin itu, akhirnya dikeluarin karena emang ribuan yang pengen ikut orkes itu. Iya. Karena itu kan punya pemerintah. Oh gitu ya. Jadi kayak pegawai negeri gitu, dia digaji tiap bulan, makanya bunyinya bagus, latihannya pun juga pasti tiap hari. Mungkin berarti si almarhum komplainnya ke itu kali ya, ke konduktornya kali ya. Apa pada saat itu Iya, almarhum ngomongnya menjadi konduktor? Enggak, ke konduktornya. Terus kalau yang kelima siapa? Tadi kan sudah Erwin, Adi, Elva, Andrianto. Yang kelima? Yang kelima ada Topati kalau sekarang sih. Oh. Oke. Kalau Om Topati kan kita udah lihat ya, Om Indro sama Om Topati sudah bersahabat dari lama, dari zaman Halmahera itu Bang. Iya. Nah, dari kelima itu Om Indro belajar banyak banget Om. Tapi hal yang berbeda ya. Belajar semua, saya belajar dari mereka. Mereka memang di situ sih, memang kompeten. Memang mereka layak untuk Iya. untuk mendapatkan itu ya. Iya. Dari Adi MS, dari Om Erwin, dari Om Topati, Elva, Andrianto. Ya itu kan gue bilang Bang, gue suka Om Elva, Om Erwin, gue suka Andrianto, gue suka beberapa lagu Om Topati, tapi gue nggak tahu tuh sebenarnya dia yang bikin. Iya. Kayak Panah Asmara tuh dia yang bikin ternyata Bang. Siapa dia? Om Topati. Iya. Tahu. Iya. Itu maksudnya makanya aku bilang Om Indro itu mengiringi arranger-arranger panutan saya. Iya. Mungkin karena yang lain nggak mau kali. Nah terus gue nanya dong Om, kalau untuk pertama ini udah berapa kali gue nanya, gue kan ketepatan juga seorang session player juga kan Om. Oke. Nah terus banyak banget itu teman-teman bilang kalau orang pemain bass itu jatuhnya kejerumus. Kayak Om juga salah satunya tadi itu kan karena ada pemain apa tadi yang nggak bisa Om. Pemainnya pada waktu Om disuruh main bass pertama banget tadi dulu. Iya. Kan pemainnya lagi apa gitu, terus Om disuruh gantiin. Iya. Nah Bani juga kemarin cerita gitu. Iya. Dia katanya nggak main gitar juga nggak keren-keren banget, dia Iya. udah main bass. Nah itu gimana sih? Sebenarnya kalau dari saya sih ya karena waktu itu nggak ada yang main bass. Ada. Tapi setelah itu ternyata pilihan itu memang selalu harus dari hati ya. Jadi memang paling cocok sama ya sifat saya, sama emang pengen di situ gitu. Ternyata itu pilihan. Tadi itu menarik tuh. Bass itu cocok sama sifat saya. Sifat kalau pemain bass tuh karakternya harus gimana sih? Kan ini kan kita bertanya kepada session yang sangat laku gitu, Bang. Dan punya proyek sendiri sekarang. Pantaslah gue bertanya gitu. Gimana, Om? Ya sesuai dari namanya aja, yang namanya itu bass, itu basic. Jadi dia harus jadi fondasi. Kalau dari bangunan rumah itu mungkin batu kalinya yang harus kuat ya. Iya. Nah selebihnya di atasnya itu catnya atau bentuknya itu ya rhythm section yang lain. Tapi kan mereka akan, atau rumah itu akan kokoh kalau fondasinya bagus. Nah di situ yang harus kita lakukan sebagai pemain bass ya, yang utama itu dulu, kokohin dulu itunya, basicnya. Artinya ya dari ritmis, kemudian notasi yang gimana sih yang harus yang kuat tuh, jangan kebanyakan misalnya gitu, atau sesuai dengan genrenya lah kayak gitu. Nah terus kalau bedanya dengan ketika Om lagi menjadi seorang session atau Om menjadi pemain bass di dalam orkestra itu apa Om? Kalau walaupun kita tahu ya kalau di orkestra itu kan dulu saya main orkestra juga Om, makanya tahu kayak Mas Sony, kakak kelas saya juga. Nah terus gua tahu banget nih kalau misalnya di orkestra bass itu nggak bisa aneh-aneh gitu. Kalaupun aneh dia pasti ditulis itu 8 bar solo bass misalnya gitu kan.
Nah itu ketika Om jatuhnya ke session atau kebalikannya, Om dari session jatuh ke orkes itu apa yang perlu ditahan dulu? Itu sebenarnya sih balik lagi ke mindset sama pengalaman. Kalau kita berbicara ketika kita udah sadar bahwa posisi gua nih di bass, nah di situ kita harus memberi landasan ke semua klien atau semua musik atau semua apapun, harus kuat landasannya di situ. Di situ mungkin yang akhirnya saya diminta untuk ngisi ini, mungkin saya ngasih landasannya tepat gitu. Itu aja sih. Udah tepat. Terus yang kedua itu berkarakter, Bang. Berkarakter. Ya, kalau karakter itu terbentuk dari Perjalanan ya, proses satu itu dari sadar juga bahwa lu pemain ini, lu pemain ini. Nah, karakternya dari kita sering berkecimpung di mana, pengalaman dulu dari kita gedenya di mana, kita tumbuh di mana, itu lingkungan itu yang membentuk karakter. Contoh beberapa lagu yang Om Indro isi yang gua nggak tahu sebenarnya awalnya Om Indro yang isi. Satu, andai aku bisa, itu dia. Itu Om Indro banget. Terus yang kedua, almarhum Elva punya lagu, dia ngisi lagu Sherina. Itu pas aku denger, ini Om Indro, langsung aku kasih linknya. Ini Om Indro yang ngisi ya. Iya, slide-nya folder aku sih ya. Dia udah tahu gitu, maksudnya. Makanya selain berkarakter kuat, jadinya punya ciri kan. Om Indro biarpun nggak ribut, memberikan warna pada musik itu, Bang. Iya, sebenarnya ribut atau enggak itu kan permintaan aja. Lagu Cintaku juga Om Indro yang ini, iya. Yang ini bassline-nya dung geding dung deding dung iya. geding itu line bass yang nggak bisa dirubah. Satu. Terus yang kedua lagu itu Reza Artamevia, dia itu solonya juga nggak bisa dirubah tuh. Iya. Panah Asmara Om juga ya? Enggak, kalau yang Erwin bikin enggak. Itu pakai synth. Kalau yang Topati buat? Iya. Soalnya kayaknya yang sering beredar tuh yang punya Topati. Iya. Nah, terus Om nanya dong Om, kalau untuk Om kan udah sering nih ngisi di beberapa banyak artis lah ya. Pasti jumlahnya lebih dari 50-an sih menurut gua tuh. Iya. Nah, ada cerita-cerita menarik nggak Om ketika Om lagi ngisi untuk apa, untuk siapa gitu? Paling ada di band legend nih, band Kla Project. Waktu itu saya ngisi album kedua waktu itu. Setelah itu yang pada lagu-lagu apa ya Om? Ada Saujana. Yang jadi siapa Om? Ya mereka bertiga. Oh iya. Terus? Nah, waktu saya diminta ngisi, bro isi album ini ya, Kla. Oke. Begitu saya kesana tuh, yang datang Lilo duluan. Nah, Lilo udah ngasih gambaran ini. Kemudian datang Adi ngasihnya lain lagi. Kemudian Katon datang ngasihnya lain lagi. Saya bingung, ini gimana nih? Gitu. Mau gue isi gimana nih? Enggak, mereka ribut tuh bertiga. Akhirnya saya taruh bass, diskusi dulu deh. Gitu. Terus aku keluar, ngapa dulu? Terus ya udah tetapkan ya. Baru saya isi gitu. Cuma sebenarnya sama aja yang dia ributkan, sama aja. Ya mungkin harus ribut dulu Om. Iya, tapi itu harus ribut itu. Karena, itu kan berarti kan berbagi ide tuh Om. Iya, walaupun sama aja ide. Lagu apa Om? Lupa di album itu pokoknya. Di beberapa lagu selalu gitu. Nah, kemudian rekaman yang lucu lagi apa ya? Oh ya, kalau dia itu yang sama Ahmad Dhani waktu itu tahun 97 ya 98 itu. Itu rekamannya nggak salah di Gatot Subroto tuh. Nah, Dhani minta, "Bro, isi albumnya" gitu. Terus saya datang, terus lagunya zaman dulu ya, lagu yang dulu dibawain Vina Panduwinata. Karena udah pernah dengar lagunya juga, terus ritmenya juga nggak terlalu jauh beda sama yang dulu. Terus saya main, terus ada sesi backing vokal dari itu saya sengaja solo di situ. Terus Dani, ya Dendro, lo solo aja deh di situ. Bener kan? Enggak, gue sengaja nih. Enggak bener-bener. Akhirnya solo tuh, Yong. Sekali take tuh, terus
Udah dengar. Dan ulang dan nggak enak gitu. Enggak udah. Jadi itu sekali take itu saya solo. Suka ada misteri one take gitu biasanya. Iya, Suka ada misteri one rekaman take. karena kalau diulang juga pasti nggak enak kadang-kadang. Udah tahu acara-acara mau kemana ya, justru Iya. supaya dapat live-nya, supaya Iya. dapat ininya. Nanti Bang, di episode setelah ini kita akan bahas peralihan Om Indro dari yang laku banget jadi session player sampai sekarang memilih jalan untuk tidak jadi session player. Itu nanti kisahnya juga akan berlanjut. Makanya tonton terus Yongki Show. Gue udah kasih nih kisi-kisinya nih. Iya. Nanti gimana gue ketemu sama Om Indro, nanti gimana kita akan jamming bareng juga bareng teman-teman yang atas apa ya ibaratnya ya, atas nasihatnya Om Indro. Gue disuruh memilih band yang seumur, ya padahal nggak seumur juga sih, tetap aja gitu, lebih tua. Tapi thank you so much Om Indro buat hari ini. Sama-sama ya. Terima kasih buat Om Indro, legendary bass player di mana tahun 90-an hampir semua, kalau kata Om Indro, kalau ada 100 kaset mungkin itu kalau dilihat ada gua di situ pasti. Itu hampir gua semua. Gimana Bang? Ada lagi yang mau lu sampaikan? Enggak sih, gua ya udah. Mungkin kita lanjut ke itu ya. Ya udah, closing dari lu dong, Yong. Oke. Saksikan terus Yongki Show hari ini bersama The Great Indro Harjodikoro. Saksikan terus Yongki Show di kanal YouTube Anda. Anda bisa unggah lewat komputer, bisa unggah lewat handphone, iPad, tab atau apapun itu. Saksikan terus dan tetap bahagia. Kita nantikan jamming Yongki Show bersama Indro Harjodikoro di episode berikutnya. Bye bye. Gimana tahun berkasilan lu pernah sama Om? Iya, benar-benar belajar bahasa yang bener gitu. Padahal saya sasar. Ya ini guru yang berbesar hati dan juga humble dengan nama besar dia, tetap mau mengajar, siapapun itu dia mau mengajar. Dan tadi kan seperti kata Mas Indro juga, dia malah senang kalau misalnya ada murid-murid yang jauh melampaui dia sendiri. Itu maksudnya dari situ aja udah kelihatan lah karakter beliau itu seperti apa gitu. Kalau